Lin Tian tiba-tiba berhenti, memandang Tian Bing dan bertanya, apakah kamu takut pada sekte Tianyang? Tian Bing secara alami takut, dan wajahnya bahkan penuh kekhawatiran. Sekte Tianyang ini adalah salah satu dari 100 sekte teratas yang lebih rendah, dan hanya ada beberapa dari mereka. Bahkan ayahku, para patriark itu, dan para tetua bukanlah tandingan mereka. Jiwa baru lahir. Jika mereka berani datang, saya berani menghancurkannya. Lin Tian tiba-tiba memiliki tatapan aneh di matanya. Ahaha. Menghancurkan? Tian Bing merasa bahwa Lin Tian sedikit terlalu sombong kali ini, tetapi Lin Tian sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya setelah diingatkan oleh Tian Bing, apakah kamu membawa semua barang yang dirampok kastil Tujia terakhir kali? Iya. Lin Tian mengakui dan berkata, berikan padaku. Tian Bing memberikannya kepada Lin Tian satu persatu, tetapi Lin Tian bertanya, biasanya, di mana 3 orang aneh air surgawi atau beberapa tetua pergi ke pengasingan? Gua air surgawi. Ini tempat yang agak sepi. Wen, bawa aku ke sana. Ah, Anda ingin pergi? Setelah beberapa saat, Lin Tian dan Nangong Yan, serta makhluk roh, tiba di pintu masuk gua. Energi spiritual di dalam gua sedikit lebih baik daripada di luar, tetapi masih sangat tandus. Lin Tian bergumam, sepertinya aku hanya bisa memilih yang ini. Pilih apa? Tian Bing tidak mengerti, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, pergi, panggil semua orang untukku. Tian Bing langsung ketakutan, mereka semua dalam pelatihan pintu tertutup, jika saya membangunkan mereka, mereka akan melumpuhkan saya. Lin Tian tidak peduli apakah orang-orang ini pergi ke kultivasi pintu tertutup atau tidak, tetapi terakhir kali Tian Bing telah diceramahi oleh Subai tentang bel, dan sekarang mereka ada di sini untuk memanggil seseorang, dia langsung sedikit tidak senang. Sepertinya aku harus mencari orang lain untuk melakukannya. Lin Tian menghela nafas dan berencana untuk membawa Nangong Yan pergi, tetapi Tian Bing tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, jangan, aku akan pergi. Itu lebih seperti itu. Adapun Tian Bing, dia hanya bisa dengan patuh masuk dan berdiri di tepi pintu masuk gua. Mengambil napas dalam-dalam, dia berteriak, keluar. Pada awalnya, tidak ada respon dari dalam gua, jadi Tian Bing hanya bisa pergi ke sisi gua, mengeluarkan pedangnya, dan mulai memukuli gua. Suara dentang ini adalah yang paling tabu bagi kultivator. Segala macam kutukan datang dari dalam gua. Siapa itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah area terlarang sekte Tianshui? Gadis terkutuk itu. Lusinan orang keluar tiba-tiba, dan mereka semua berusia lebih dari 40 atau 50 tahun atau bahkan lebih dari 100 orang. Dari orang-orang ini, lebih dari selusin berada di lingkaran besar Foundation Establishment, dan 10 sisanya adalah panggung Auroscore. Di antara mereka, 3 monster air surgawi berada di antara kerumunan. Ketika Subai melihat Lin Tian dan Tian Bing, dia langsung berkata dengan muram, ini kalian lagi. Nani Fang juga bingung, kenapa kalian di sini lagi? Orang tua Iron bahkan lebih bingung. Apakah kamu sudah memenuhi persyaratan perjanjian, nak? Yang lain saling memandang, ingin tahu tentang kondisinya, dan bahkan suara seorang tetua terdengar dari belakang kerumunan, kesepakatan apa? Semua orang melihat ke belakang mereka dan berkata dengan hormat, kuno. Ketika Subai, penatua agung ini melihatnya, dia juga berbicara dengan sopan, kuno, seperti ini. Segera setelah itu, Subai dan 2 lainnya mulai membicarakannya. Tian Bing menarik lengan baju Lin Tian dan mulai memperkenalkan asal-usul lelaki tua itu. Guli adalah yang tertua di sekte Tianshui. Meskipun tingkat kultivasi hanya pada tahap Auroscore, dan bahkan lebih rendah dari Subai, dia sudah berusia lebih dari 500 tahun. Oleh karena itu, semua orang harus memanggilnya Old Senior, atau bahkan Elder Klan Besar. Lin Tian tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang tua seperti itu di sekte Tianshui. Dan setelah Guli mendengar ini, matanya yang kering dan kering segera melebar, menatap Lin Tian seolah-olah dia telah tersulut, adik laki-laki, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lin Tian sedikit menganggukkan kepalanya. Guli ini sedikit terkejut, tapi itu sangat sulit. Apakah Anda yakin dapat membawa murid pemurnian Qi tingkat 9 ke sekte Tianshui? Lin Tian memandang Tian Bing, dan Tian Bing segera menceritakan semua yang baru saja terjadi. Terutama masalah Lin Tian memikat orang-orang dari sekte Tianyang, mengejutkan semua orang yang hadir. Beberapa sesepuh mulai panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekte Tianyang, mereka akan menghancurkan kita. Subai juga menatap Lin Tian dengan kaget, sementara Nani Fang setengah percaya dan setengah ragu. Dia dan Pak Tua Tai segera pergi ke sisi sekte Tianshui untuk mencari murid mereka untuk bertanya. Tidak lama kemudian, mereka kembali. Selanjutnya, mereka berdua menganggukkan kepala dengan marah, jelas tidak percaya bahwa ini adalah kebenaran. Jadi maksudmu pil bangunan yayasan peringkat tinggi semuanya disempurnakan olehmu? Subai tidak bisa tidak bertanya.
Selama saya memiliki materi, saya dapat memperbaiki sebanyak yang saya inginkan. Ketika saatnya tiba, apakah kita masih kekurangan murid? Lin Tian berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Su Bai dan yang lainnya terkejut, sementara beberapa orang masih memikirkan apa yang akan terjadi jika sekte Tianyang datang untuk membalas dendam. Beberapa bahkan berkata, adik laki-laki, kamu seharusnya tidak memburu sekte Tianyang. Itu benar, nak, kita tidak bisa menyinggung orang-orang dari sekte Tianyang. Siapa yang tahu bahwa itu semangat Guli akan meningkat, dan dia akan berubah menjadi orang lain saat dia menatap para tetua? Apa maksudmu dengan tidak bisa menyinggung perasaannya? Sekte Tianshui kami pernah menjadi sekte terkuat. Siapa yang takut akan hal itu, sekte yang lebih rendah? Kata-kata Guli membuat para tetua tidak berani bersuara, dan Su Bai menenangkan mereka, Kuno, jangan marah, mereka hanya khawatir. Pikirkan tentang itu, sekte Tianshui kami adalah sekte nomor 1. Orang-orang jenius tersebar di semua tempat, dan sekarang kalian semua sangat tidak berguna. Kalian mungkin juga menjadi adik laki-laki di tahap pemurnian Qi. Guli memarahi sambil menghargai kata-kata Lin Tian, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, sementara Guli menatap Lin Tian dan berkata dengan emosional, adik laki-laki, lakukan apa yang kamu inginkan, aku mendukungmu. Paling-paling, sekte Tianshui saya akan hidup atau mati bersama Anda. Semua orang tercengang ketika mendengar ini, dan Tian Bing tidak menyangka landak tua ini benar-benar mendukung Lin Tian. Dengan satu pandangan, Lin Tian melihat bahwa Guli ingin sektenya naik kekuasaan lebih dari siapapun, dan Guli bahkan melihat ke seluruh sekte Tianshui, menghela nafas dengan emosi. Anda ingin saya bergabung dengan sekte Tianshui Anda selama 500 tahun, untuk membuat sekte Tianshui saya makmur, tetapi keterampilan saya lebih rendah, dan aku menahannya selama 500 tahun. Gutua, jangan sedih. Kami mendukung Anda. Su Bai berkata tanpa daya, sementara para tetua lainnya semua menyatakan dukungan mereka. Mata Guli dipenuhi air mata saat dia tergagap, 500 tahun. Setiap kali orang-orang dari sekte Tianshui mendengar nama sekte Tianyang, mereka akan segera bersembunyi ketakutan. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa, sementara Guli melihat pemandangan di sekitarnya sebentar, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Lin Tian dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, adik laki-laki, terima kasih. Jangan khawatir, sekte Tianshui itu pasti akan hidup kembali. Guli tahu bahwa ini tidak mungkin, tetapi dia menganggukkan kepalanya dengan berat, tidak masalah jika kita dimusnahkan oleh sekte Tianyang, atau tidak. Setidaknya kami menjadi tangguh untuk sekali ini. Dan juga beritahu semua orang, sekte Tianshui kami tidak berguna. Dengan saya di sini, Immortal akan datang. Anda bahkan tidak dapat menghancurkan sekte Tianshui. Guli juga mengerti di dalam hatinya, tapi dia masih menatap Lin Tian dengan kegembiraan di matanya, baiklah. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir sekte Tianshui kami. Berjuang sampai akhir. Para tetua lainnya saling memandang, tetapi tidak mengatakan apa-apa, jelas takut Guli ini akan terluka, tetapi Su Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, mungkin kamu akan segera puas dengan jumlah murid, tetapi kamu bilang kamu akan memberiku pil jiwa baru lahir, ini. Jika saya bisa memperbaiki Foundation Building Pill, saya bisa memperbaiki Naschen Soul Pills. Lin Tian menjawab dengan percaya diri. Semua orang menatap Lin Tian dengan aneh. Bagaimanapun, Naschen Soul Pill bukanlah pil sederhana. Tetapi sekarang Lin Tian mengatakan bahwa dia dapat memperbaikinya. Semua orang menatapnya dengan aneh, sementara Lin Tian tertawa dan berkata, jangan terburu-buru, ketika saya mencapai Foundation Establishment, saya akan membantu kalian memperbaikinya. Tapi sekarang, saya ingin memodifikasi gua ini. Reformasi. Su Bai, Guli dan yang lainnya menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Tian Bing bahkan lebih bingung, leluhur, ada apa? Saya ingin beberapa bahan, formasi untuk gua ini, dan formasi yang dapat memblokir serangan ahli panggung Yuaning. Ketika Lin Tian mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang. Tian Bing mengedipkan matanya dan bertanya dengan aneh, kamu bahkan tahu cara mengatur arai. Lin Tian telah menjelajahi alam dewa abadi dan alam dewa abadi selama bertahun-tahun, jadi dia hampir belajar bagaimana mengatur susunan untuk melindungi jiwanya yang baru lahir, apalagi membentuk formasi. Namun, orang-orang ini tidak tahu itu, terutama ketika mereka mendengar Lin Tian mengatakan bahwa itu adalah susunan panggung Naschen Soul, mereka semua mengira itu adalah mimpi. Kata-kata Tian Bing juga menyebabkan mata Guli menjadi buram, adik kecil, kamu tidak bisa berbicara omong kosong. Kamu tidak percaya. Pada saat ini, sekelompok tetua semuanya memiliki wajah penuh ketidakpercayaan, bahkan Tian Bing memiliki beberapa keraguan, ini agak sulit. Jangan terburu-buru, aku akan mendapatkan arai konvergensi roh dulu. Biarkan energi roh menjadi lebih tebal, dan kemudian kita dapat mengatur susunan, dan ini akan lebih baik. Lin Tian dengan santai menyebutkan arai konvergensi roh yang diketahui semua orang.
Tetapi arai konvergensi roh sangat sulit, bahkan di sekte Tianyang, tidak ada yang mengetahuinya, jadi mereka masih meminta para ahli untuk melakukannya. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi bahkan Tian Bing sedikit ragu ketika dia berkata, "Leluhur, di seluruh prefektur Cloud, tidak ada lebih dari 5 orang yang mengetahui formasi konsentrasi spiritual ini. Apakah Anda yakin mengetahuinya?" "Apa itu? Kamu tidak percaya padaku?" Lin Tian tertawa main-main. Ketika Tian Bing melihat senyum Lin Tian, dia merasa seolah-olah ada lubang di dalamnya, dan segera menjadi berhati-hati. Kamu tidak akan menggali lubang untuk aku lompati, kan? Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika saya melakukan itu, Anda akan menjaga gadis Nangong setiap hari dan Anda tidak akan memiliki keluhan. Apakah Anda mengerti?" Setelah merawat Nangong Yan, Tian Bing sudah merasa nyaman, jadi setelah mendengar Lin Tian mengatakan ini, dia juga langsung setuju, itu pasti. "Baiklah, kalau begitu kamu tunggu di sini untuknya. Aku akan masuk, kalian tunggu di luar." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia meninggalkan punggungnya untuk dilihat semua orang. Su Bai dan yang lainnya melihat ke dalam dengan aneh, dan Nani Fang, yang lebih akrab dengan Tian Bing, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dan bertanya, "Gadis, apa latar belakang bocah ini? Juga, wanita kecil ini dan binatang roh ini." Kata-kata Nani Fang menarik perhatian semua orang, membuat mereka menatap makhluk roh itu dengan rasa ingin tahu. Guli memandang binatang roh itu sebentar dan berkata, "Ini, apakah tingkat roh? Atau apakah itu yang bermutasi?" Semua orang tahu bahwa makhluk roh memiliki binatang roh normal, binatang roh bermutasi, binatang roh super, dan binatang roh peringkat suci. Tapi yang di depan mereka bukanlah makhluk roh biasa, jadi semua orang curiga itu adalah makhluk yang bermutasi. Bahkan Tian Bing merasa bahwa itu pasti binatang varian, tetapi Nangong Yan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Kakak mengatakan itu adalah binatang roh peringkat suci." "Tingkat suci? Apa kamu tahu?" Semua orang terperangah, itu benar-benar sunyi. Tetapi Nangong Yan membelai telinga kucing itu dan berkata, "Aku tidak percaya padamu, tanya kakak, apakah dia tahu bagaimana berbicara?" "Bicara?" Semua orang saling memandang, dan Guli bertanya dengan curiga, "Selama spirit demon dapat berkultivasi dalam bentuk manusia, mereka dapat berbicara, dan agar makhluk roh dapat berbicara, setidaknya itu harus menjadi makhluk roh super, kan? Kalian cuek." Pada saat ini, kucing itu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Itu memandang rendah semua orang. Ini membuat takut semua orang, tetapi tidak peduli apa, mereka semua tahu bahwa makhluk roh ini jelas merupakan eksistensi super, bahkan mungkin peringkat suci. Oleh karena itu, semua orang berkumpul di sekitar makhluk roh, sementara Nani Fang memandang Tian Bing dengan aneh. "Gadis, anak ini, siapa sebenarnya dia? Mengapa bahkan makhluk roh seperti itu bisa ditundukkan?" Tian Bing hanya tahu bahwa itu dia bodoh dari keluarga Lin, dan dia tidak tahu apa-apa lagi, tetapi Guli menjadi semakin bersemangat, sepertinya kali ini, sekte Tian Shui akan hidup. Semua orang tahu apa yang dimaksud Guli, tetapi Lin Tian sudah berkeringat deras setelah bolak-balik selama 1 jam sebelum keluar. Satu formasi konsentrasi spiritual telah menghabiskan begitu banyak waktu saya. Betapa memalukan. Lin Tian diam-diam mengutuk di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, Lin Tian tahu bahwa tingkat kultivasinya masih terlalu lemah, dan dia memiliki terlalu banyak kendali atasnya. Namun, semua orang menyadari sesuatu yang aneh. Berdiri di pintu masuk gua, mereka bisa merasakan jumlah energi spiritual yang relatif padat mengambang keluar dari dalam. Terutama Su Bai, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi. Di antara semua tingkat kultivasi, dia adalah yang paling jelas tentang itu, dan dia menatap Su Bai dengan luas. Apakah itu benar-benar arai konvergensi roh? Yang lain semua memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian memiliki wajah minta maaf, karena limit jumlah bahan dan tingkat kultivasi. Saya hanya bisa memberi Anda spirit konvergensi arai berkualitas tinggi. Tetapi untuk menjadi tingkat yang lebih tinggi, Anda harus menunggu saya, tingkat kultivasi, untuk naik. Su Bai tidak bisa tidak bertanya, lalu, berapa banyak energi spiritual yang dapat ditingkatkan oleh spirit konvergensi arai kualitas terbaik ini? Yah, 10 kali dalam 100 langkah, 5-10 kali dalam 1000 langkah. Adapun 10.000 langkah, itu hanya 1-5 kali. 1000 langkah sudah cukup untuk menutupi seluruh gerbang gunung, dan 10.000 langkah sudah berada di luar gerbang gunung. Yang paling penting adalah ukurannya hanya 5 kali ukuran pusat arai konvergensi roh di sekte Tianyang, jadi semua orang mengira mereka salah dengar. Apa itu? Kamu tidak percaya padaku? Anda dapat mengalaminya sendiri. Lin Tian berkata dengan santai, lalu semua orang bergegas masuk. Adapun Tian Bing, bahkan berdiri di pintu masuk gua, dia masih terkejut ketika dia merasakan energi roh yang padat. Leluhur, kamu benar-benar tahu segalanya.
Meskipun Lin Tian tidak menjawab, dia tersenyum dan memandang Tian Bing. Ingat apa yang kamu katakan, kamu harus merawatnya dengan baik, atau aku akan mencoba bertanya padamu. Tian Bing segera dipenuhi dengan vitalitas. Leluhur, jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi padanya, itu pasti akan menjadi hari aku mati. Tentu, itu yang kamu katakan. Lin Tian tertawa, dan suara sorak-sorai dan jeritan datang dari dalam gua. Ini bagus. Setelah itu, sekelompok orang keluar, terutama untuk kerangka tua Guli, yang berjalan keluar seolah-olah dia akan terbang, dan menatap orang-orang lainnya saat dia berteriak, mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah leluhurmu. Apa? Setiap orang yang baru saja menyelesaikan kegembiraan mereka tercengang, dan Su Bai menjadi lebih aneh, kuno, dia dan aku belum menyelesaikan perjanjian kita. Guli sudah mengenali kemampuan Lin Tian, terutama kemampuannya untuk memperbaiki pil dan mengatur formasi. Dia memelototi Su Bai, dia memberimu pil jiwa baru lahir adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Apa yang kamu takutkan? Su Bai berpikir itu masuk akal, dan menjawab dengan hormat, dimengerti. Guli kemudian melihat yang lain, siapa yang tidak mengerti? Berdiri maju. Biarkan aku mengobrol baik dengannya. Ketika Guli muncul, tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan suara, dan Tian Bing tidak pernah menyangka dia akan menjadi leluhur dari seluruh sekte Tian Shui. Bahkan Guli harus menghormati Lin Tian, mulai hari ini dan seterusnya, aku juga akan memanggilmu leluhur. Dengan itu, Guli dengan hormat memanggil Lin Tian, leluhur. Apakah kalian tulus? Lin Tian, bagaimanapun, bertanya kepada kerumunan sambil tersenyum. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa mereka mengenali karena kemampuannya, dan bukan karena seberapa kuat tingkat kultivasinya. Namun, Lin Tian terlalu malas untuk mengganggu mereka, dia hanya tersenyum dan melihat ke arah kelompok yang diam itu. Baiklah, saya ingin memulai arai lain, tapi kali ini akan memakan waktu lama. Bagaimana dengan kalian? Jangan masuk dan ganggu aku. Dengan itu, Lin Tian masuk kembali. Guli sangat menantikannya, bisakah kamu benar-benar menolak ahli panggung Yuanying? Orang lain juga ingin tahu, tetapi hari sudah malam ketika Lin Tian berguling-guling ke dalam. Nangong Yan dan yang lainnya sudah selesai makan sampai kenyang, tetapi Nangong Yan masih melihat ke arah gua yang berkedip dengan cahaya redup dan bertanya kepada Tian Bing dengan rasa ingin tahu, kakak, apakah kakak lapar? Dia tidak begitu lapar. Tian Bing menghiburnya sambil tersenyum. Nangong Yan hanya bisa berdiri di sana dan menunggu dengan tenang, sementara yang lain duduk bersila di samping dengan mata tertutup, berkultivasi sampai 1 jam kemudian, sesosok muncul dari dalam. Kali ini, Lin Tian merasa seolah-olah dia akan mengeringkan dirinya sendiri. Setelah keluar, dia menarik napas dalam-dalam, untungnya spirit Qi di dalam agak kaya, jika tidak, saya tidak akan bisa menangani ini selama 3 hari 3 malam. Semua orang berdiri dan dengan penasaran melihat ke dalam gua di belakang mereka. Namun, setelah menemukan bahwa itu tidak ada yang istimewa tentang gua ini, semua orang menjadi bingung. Tian Bing bahkan lebih bingung, sepertinya tidak ada yang istimewa. Apakah kamu nyata? Tian Bing skeptis, tetapi Lin Tian memandang Su Bai, atur 5 ahli alam inti emas untuk mengikuti saya. Su Bai menemukan 5 tetua panggung Jindan di dalam, sementara Lin Tian membawa mereka ke dalam. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba melintas dari pintu masuk gua. Seluruh pintu masuk gua ditutupi cahaya keemasan, ke titik di mana sekitarnya tertutup di dalamnya. Lin Tian berjalan keluar, dan berdiri di dalam cahaya keemasan, menatap Su Bai dan yang lainnya yang berada di luar. Dia tertawa dan berkata, ayo, kalian semua serang aku. Itu tidak bagus, kan? Guli sedikit khawatir. Takut dia akan menyakiti Lin Tian, tetapi wajah Su Bai juga menjadi serius. Ini tidak terlalu bagus. Datang saja. Pada saat ini, Nani Fang berkata, saya akan mencoba dulu. Nani Fang melemparkan telapak tangan ke udara, menyebabkan telapak tangan biru terbang keluar, tetapi terhalang oleh cahaya keemasan. Ini. Semua orang tercengang, semuanya sampai Su Bai membuang telapak tangannya juga. Hasilnya sama, mereka semua tidak dapat menembus cahaya keemasan. Lin Tian tertawa dan memandang kerumunan. Bagaimana? Apakah itu cukup? Semua orang tercengang, terutama Guli yang sangat bersemangat, luar biasa. Sungguh menakjubkan. Lin Tian kemudian keluar dari dalam, dan berkata, arai ini adalah arai tunggal. Bagian dalam dapat menyerang bagian luar, tetapi bagian luar tidak dapat menyerang bagian dalam. Tian Bing segera memikirkan susunan kastil Tujia, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Tian juga akan mengaturnya. Adapun orang-orang itu, mereka masuk dengan penuh semangat, lalu keluar lagi, sampai seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah ini, ahli panggung Yuanying juga bisa masuk? Bagaimanapun, tujuan dari formasi ini adalah untuk melindungi diri dari ahli tahap Yuanying, tetapi jika ahli tahap Yuanying bisa masuk, lalu apa gunanya?
Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tertawa, ada 5 orang di dalam, hanya mereka berlima yang akan setuju untuk masuk, jika tidak, tidak ada yang bisa masuk. Mereka bisa melihat ini. Guli bertanya dengan heran. Lin Tian tertawa di dalam hatinya, kalian lihatlah, dan kalian akan tahu. Semua orang segera menyerbu masuk, dan Nangong Yan mengeluarkan roti kukus untuk berjalan di depan Lin Tian. Kakak, makan sesuatu, atau kamu akan lapar. Lin Tian membeku sesaat sebelum berjongkok dan tersenyum, kamu sangat patuh. Nangong Yan mengungkapkan senyum puas, tetapi setelah Lin Tian memakan roti itu, dia mendengar orang-orang di dalam berteriak. Lin Tian tidak ingin dikelilingi oleh mereka, jadi dia melihat ke arah Tian Bing dan berkata, siapkan tempat yang tenang untuk kami, saya tidak ingin ada yang mengganggu saya setiap hari. Tian Bing tidak terlalu akrab dengan sekte Tian Shui ini, jadi dia hanya bisa melihat Guli dan yang lainnya saat mereka keluar dari ruangan dan berkata dengan canggung, lansia, leluhur ini menginginkan tempat yang tenang yang tidak akan diganggu siapapun. Guli segera menjadi ragu-ragu, sekte Tian Shui, ada orang yang berjalan di mana-mana. Agak sulit menemukan tempat yang tenang. Pada saat ini, seseorang berkata, tempat di belakang sekte Tian Shui. Gunung Tianshuan? Ya, itu dia. Ini tidak akan berhasil. Jembatan itu belum diperbaiki selama beberapa ratus tahun dan sudah akan putus. Apa yang harus saya lakukan jika jatuh dari tebing? Guli segera keberatan. Namun, Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, gunung mendalam langit apa? Setelah semua orang menjelaskan satu persatu, Lin Tian menemukan bahwa ada gunung langit yang mendalam di sisi lain gunung di belakang sekte Tian Shui. Satu-satunya pintu masuk ke gunung langit yang mendalam adalah jembatan surgawi yang terhubung ke sekte Tian Shui. Jembatan langit berjarak 100 langkah, tetapi tidak ada yang pernah ke sana selama ratusan tahun, jadi tidak ada yang tahu seberapa bagus itu. Tetapi Lin Tian sedikit penasaran, tempat seperti apa gunung langit yang mendalam ini? Mengapa tidak ada yang pergi setelah membangun jembatan selama ratusan tahun? Semua orang segera melihat ke arah Guli, karena Guli tahu apa yang telah terjadi, dan untuk sisanya, mereka hanya berada di sekte Tian Shui paling lama beberapa ratus tahun. Guli menghela nafas, sebenarnya, 500 tahun yang lalu, ada seorang jenius bernama Qin Ye yang telah mengembangkan seni pedang aliran ke tingkat yang sangat tinggi. Namun, dia jatuh cinta pada sekte iblis, dan karena orang-orang dari sekte iblis, dia lumpuh dan terlempar ke sana. Namun, dia akan menjadi gila dari waktu ke waktu, itulah sebabnya tidak ada yang pergi ke tempat itu di bawah aturan sekte. Kamu belum pernah ke sana? Lin Tian memandang kelompok Ancien dan Subai dengan ekspresi aneh. Guli berkata dengan malu-malu, Qin Ye ini adalah orang yang sangat berbakat, apalagi, dia tinggal di sekte iblis untuk jangka waktu tertentu, dan belajar banyak kemampuan aneh di sekte iblis. Jadi ketika dia menciptakan awan kabut iblis di gunung langit yang mendalam, selama tingkat kultivasi melebihi tahap jindan atau tahap jindan orang-orang mendekat, mereka akan merasa lemah, tetapi orang-orang tahap pendirian yayasan, orang-orang tahap pemurnian Qi, akan baik-baik saja. Bagaimana dengan dia? Apakah masih ada? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, ketika Guli menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat itu, tingkat kultivasi lumpuh, dan dia menyerah pada dirinya sendiri dan terjebak di gunung itu. Dia tidak membiarkan jindan atau tingkat kultivasi yang lebih tinggi mendekatinya, jadi dia mungkin akan berubah menjadi tumpukan tulang atau mati kelaparan saat itu. Lin Tian menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo, bawa aku ke sana. Apa? Semua orang segera melebarkan mata mereka, orang-orang ini sangat takut sesuatu akan terjadi pada Lin Tian. Namun, bagaimana mereka bisa mengubah apa yang telah diputuskan Lin Tian? Setelah beberapa saat, Lin Tian berdiri di sisi jembatan rantai logam, dan berkata sambil melihat potongan kayu bobrok di rantai logam. Guli menunjuk ke awan dan kabut di seberang gunung, lihat, awan dan kabut itu mengandung cahaya ungu, jadi, jangan pernah pergi ke sana. Namun, Lin Tian melihat ke awan dan mulai tertawa, Qin Ye ini cukup mampu. Leluhur, mungkinkah kamu bisa melihatnya? Guli bertanya dengan heran, sementara dia sedikit mengangguk dan tersenyum, formasi awan iblis. Selain itu, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin mudah untuk mempengaruhi kecerdasan mereka. Ini juga mengapa Anda semua mengatakan bahwa tahap jindan atau tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak berani mendekat. Semua orang saling memandang, tetapi Lin Tian merasa bahwa ini adalah tempat yang baik untuk bertahan secara alami melawan orang luar, jadi dia tersenyum, saya akan mengambil tempat ini. Hah? Semua orang terkejut, tetapi Lin Tian melihat ke arah Tian Bing dan menginstruksikan, Anda dapat mengatur agar orang-orang membangun jembatan untuk sampai ke sisi lain, serahkan sisanya kepada saya. Tian Bing tidak tahu betapa menakutkannya gunung langit yang mendalam ini, tapi dia masih membuat Mu Dong memanggil sekelompok orang. Ketika orang-orang itu mendengar bahwa mereka akan mengambil jembatan ke gunung langit yang mendalam, mereka semua ketakutan konyol.
Tetapi pada akhirnya, di bawah dorongan segala macam faktor, orang-orang itu mulai membangun jembatan, sementara para tetua mengawasi dari samping untuk mencegah kecelakaan. Kira-kira 2 jam kemudian, jembatan kayu baru muncul, dan Lin Tian menyuruh kucing spiritual melindungi Nangongyan juga. Tian Bing mengikuti dari belakang. Adapun Mu Dong, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kamu juga pergi. Jika mereka membutuhkan sesuatu, Anda harus mendengarkan mereka. Apa kamu tahu? Su Bai tiba-tiba memerintahkan Mu Dong. Mu Dong tertegun sejenak sebelum dia mengenalinya, diikuti oleh Dan yang lainnya, yang tidak berani mendekat. Bagaimanapun, mereka takut pada awan iblis ini. Adapun beberapa orang di depan mereka, mereka dengan cepat menyembunyikan diri di dalam awan ungu, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Mereka bahkan tidak bisa mendengar suara. Nangong yang turun dari kucing spiritual dan melompat dengan penuh semangat, begitu banyak kunang-kunang. Mu Dong juga kaget. Aku tidak menyangka tempat ini menjadi surga. Lin Tian juga terkejut, karena ada gubuk kecil di sini, sungai kecil yang mengalir melewati dan membentuk kolam kecil, taman bunga, halaman kecil, dan beberapa kunang-kunang di langit. Kakak, bisakah aku tinggal di sini di masa depan? Nangong yang tiba-tiba bertanya karena penasaran. Lin Tian tertawa dan berkata, tentu, bagaimana kalau kita tinggal di sini untuk berkultivasi mulai sekarang? Luar biasa. Ketika Nangong Yan senang, dia membuat Blakie membawanya berkeliling untuk berjalan-jalan. Lin Tian juga mulai berkeliaran. Lihat, ada kata-kata. Tian Bing tiba-tiba menjadi khawatir, dan ketika Lin Tian melihat ke atas, dia melihat bahwa itu adalah dinding, tetapi masih agak gelap, jadi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Lin Tian hanya bisa membuangnya dari Raja Api, sementara Mu Dong tertegun sejenak, lalu dengan cepat pergi mencari kayu untuk menyalakan api. Tiba-tiba, seluruh halaman menyala sedikit. Namun, setelah Lin Tian menatap kata-kata itu, dia mengerutkan kening dan berkata, Qin Ye ini juga merupakan jenis emosi. Sayang sekali. Tian Bing merasa seperti akan menangis. Mu Dong ingin tahu tentang apa yang ada di dalamnya, jadi dia melirik. Itu mencatat bagaimana dia memasuki sekte Tianshui dan bagaimana dia jatuh cinta padanya. Namun, pada akhirnya, dia dimarahi oleh seseorang yang disebut pintu kebenaran, dan itu termasuk sekte Tianyang. Dan karena pertempuran itu, sekte Tianshui diseret ke dalamnya, dari sekte yang lebih rendah ke sekte yang tidak berperingkat, dan orang-orang dari sekte Tianyang, untuk menggantikan sekte Tianshui di daerah ini, segera menghasut sekte lain untuk membunuh mereka semua. Pada akhirnya, sekte Tianshui menderita kerugian besar. Untuk melindungi sekte Tianshui, Qin Ye membuat kesepakatan dengan orang-orang dari sekte awan iblis, dan perjanjian ini memungkinkannya untuk secara sukarela menghapus tingkat kultivasi dan tidak mencari gadis suci lagi. Namun, sekte awan iblis harus melindungi sekte Tianshui agar tidak dihancurkan. Pada akhirnya, Qin Ye melumpuhkan tingkat kultivasinya sendiri dan sekte awan iblis melakukan apa yang diperintahkan. Dia keluar untuk menengahi, atau dia akan bentrok dengan sekte Tianyang sampai mati. Pada akhirnya, hanya sekte Tianyang yang ditahan, dan sejak saat itu, sekte Tianyang menggantikan posisi sekte Tianshui di sekitarnya dan menjadi sekte yang lebih rendah. Sekte Tianyang ini benar-benar jahat. Mu Dong sangat marah setelah membaca itu, sementara Tian Bing juga memiliki wajah marah. Saya tidak pernah berpikir bahwa sekte Tianyang ini akan menggunakan kami sekte Tianshui sebagai batu loncatan. Mata Lin Tian bersinar dengan niat membunuh, dia membelai dinding dan bertanya, pada saat itu, siapa nama sekte Tianyang? Ini, aku harus bertanya pada orang dahulu. Tian Bing kembali ke jalan ilahi, tetapi setelah Lin Tian mengatakan itu, dia mengumpulkan pikirannya dan melihat sekeliling. Melihat ekspresi aneh Lin Tian, Tian Bing bertanya dengan rasa ingin tahu, leluhur, kamu tidak berencana untuk membalas dendam, kan? Adapun Mu Dong, dia agak khawatir. Sekte Tianyang ini sangat kuat, jika kita pergi dan membalas dendam sekarang, bukankah itu berarti telur kita akan menabrak batu? Tapi Lin Tian benar-benar tertawa, dalam setahun, sekte Tianyang pasti akan menghilang. Mu Dong berpikir bahwa Lin Tian sedang bercanda, dan Tian Bing berpikir itu mungkin, tetapi itu hanya kemungkinan. Mari kita letakkan kebutuhan sehari-hari dan hal-hal lain untuk saat ini. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi tempat tinggal kita. Lin Tian menginstruksikan Tian Bing. Tian Bing tiba-tiba merasa bahwa dia adalah seorang pelayan, tetapi dia juga setuju karena kebiasaan dan meminta Mu Dong untuk membantu. Dengan sangat cepat, beberapa lampu yang terbuat dari batu roh digantung di mana-mana, menyebabkannya terlihat di mana-mana. Selanjutnya, Tian Bing bahkan membagi gubuk menjadi 2 kamar. Setelah semuanya beres, Tian Bing realifiat bahwa ada masalah. Aneh, tidak ada tempat untuk memasak. Mu Dong juga memperhatikan ini dan bertanya dengan bingung, mungkinkah bahkan Senior Qin tidak perlu memasaknya sendiri?
Lin Tian juga sedikit curiga, dia melihat sekeliling, dan ketika dia menyadari bahwa tidak ada tulang, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Qin Ye ini telah kehilangan tingkat kultivasinya, secara logis. Dia seharusnya berubah menjadi tumpukan tulang, kan? Kata-kata ini mengingatkan Mu Dong dan Tian Bing, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun setelah mencari di semua tempat. Lin Tian hanya bisa berkata, lupakan, mungkin dia kemudian meninggalkan gunung. Mereka berdua merasa itu mungkin, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, Tian Bing dan Mu Dong mengubah beberapa area dan segera menemukan tempat untuk memanaskan api dan memasak nasi, serta tempat untuk mandi. Namun, Lin Tian, yang masih di kamar, memandang Nangong Yan yang sedang tidur dan tersenyum. Di masa depan, kamu harus memberitahu semua orang bahwa kamu harus memperlakukannya seperti seorang putri, nona muda, dan seorang ratu untuk melayanimu. Ah? Mengapa? Ketika Mu Dong mendengar itu, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia membunuh ketua luar dari sekte Tianyang? Tian Bing sangat takut mengkhawatirkan Nangong Yan dan Lin Tian, jadi dia segera menarik Mu Dong ke samping dan berbisik, diam, jangan ganggu gadis kecil itu. Mu Dong buru-buru bertanya apa yang sedang terjadi. Ketika dia tahu, dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Mengerikan sekali. Mulai sekarang, dia adalah leluhur kita. Bersikaplah sedikit lebih sopan padanya, jangan selalu seperti ini, saudara Lin, senioritasmu dalam kekacauan. Tian Bing memutar matanya. Leluhur? Identitas ini terlalu keterlaluan. Mu Dong merasa ada sesuatu yang salah, tetapi Tian Bing tertawa aneh, itu tidak benar, kan? Lalu pergi ke sisi lain jembatan dan beritahu orang-orang tua itu untuk memanggilnya saudara Lin dan lihat bagaimana mereka akan menjagamu. Tentu saja tidak. Kalau begitu pergi dan cobalah. Mu Dong berkata dengan muram, penatua Void itu berkata bahwa jika aku memanggilnya saudara Lin, bukankah itu berarti dia harus memanggilku paman tuan? Dan kemudian ledakan udara membuat saya terbang dan saya hampir jatuh dari jembatan. Namun, Tian Bing menepuk pundaknya dan tersenyum, kakak senior, jangan bicara tentangmu, bahkan yang kuno harus memanggilnya leluhur, apakah kamu mengerti? Mu Dong membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya, tapi Tian Bing terlalu malas untuk membuang-buang napas padanya. Sebaliknya, dia memintanya untuk memberitahu para murid di dalam sekte bahwa dia harus memperlakukan Lin Tian dan Nangong Yan dengan baik. Mu Dong bukan idiot, dan setelah melihat bahwa para tetua sangat menghormati Lin Tian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dengan cepat membuat pengaturan yang diperlukan. Tian Bing, di sisi lain, duduk di halamannya, menyalakan api unggun, dan menghela nafas secara emosional saat dia melihat awan iblis ke segala arah. Qin Ye ini, dia benar-benar emosional, sampai-sampai dia bahkan berani jatuh cinta dengan sekte iblis es. Lin Tian muncul di belakang punggungnya dan berkata, selama kamu menyukainya, mengapa kamu tidak berani menyukainya? Musuh? Itu benar, orang-orang dari sekte iblis itu buas dan kejam. Jika kita bertemu mereka, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati. Tian Bing jelas memiliki beberapa keberatan dengan penggarap setan. Namun, Lin Tian mencibir, penggarap ras iblis sangat kejam, tetapi dari awal sampai akhir, mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka benar, bahwa mereka berbudi luhur, tetapi orang-orang dari jalan yang benar, untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, mampu menyebabkan seluruh sekte mati untuk mereka, tetapi mulut mereka dipenuhi dengan kebenaran dan moral. Tian Bing sejenak tidak bisa berkata-kata, dan ketika Lin Tian duduk, dia berkata sambil melihat api, kesepakatan antara Qin Ye dan sekte awan iblis, setidaknya sekte awan iblis akan melakukannya, sehingga sekte Tian Shui tidak akan dimusnahkan, kan? Tian Bing merasa ini masuk akal, tetapi Lin Tian terus berbicara, jalan kultivasi abadi masih sangat jauh. Ketika Anda menjadi immortal di masa depan, Anda akan menemukan bahwa itu immortal bahkan lebih licik daripada manusia. Tian Bing bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat nada suara Lin Tian. Leluhur, kamu belum pernah melihat makhluk abadi sebelumnya, bagaimana kamu tahu apa yang terjadi pada mereka? Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Tian Bing hanya bisa diam, dan untuk Lin Tian, yang mengeluarkan besi hitam 1000 tahun, setelah melihatnya sebentar, dia berkata, saya ingin membuat tungku yang sedikit lebih baik, jika tidak ada yang lain, jangan ganggu aku. Dengan itu, Lin Tian berdiri dan menemukan sebuah gua terbengkalai di belakang rumah kayu itu. Di dalam gua, itu tidak dianggap besar, juga tidak kecil, dan ketika Lin Tian duduk di dalam, dia mulai memurnikan. Tian Bing yang berada di samping api sudah mati rasa karenanya, diam-diam menatap api, bertindak sebagai penjaga malam, sementara makhluk roh berbaring di samping Nangong Yan, melindunginya. Di aula besar sekte Tianyang, ada beberapa tetua klan, dan di depan para tetua ini, adalah Fan Qingqing. Seorang wanita parubaya, mengenakan jubah Daois dan memegang kocokan ekor kuda di tangannya, tampak seperti biarawati Taois. Namun, wajahnya saat ini dipenuhi amarah.
Dia adalah Master Fan Qingqing, seorang dokter bintang 3, Ruin. Dia berkata dengan marah, "Gadis, aku telah membesarkanmu selama hampir 20 tahun, dan kamu ingin pergi begitu saja? Kamu, apa maksudmu?" Fan Qingqing tidak menyebutkan apapun tentang sekte Tianshui hari ini, karena dia tahu bahwa jika para tetua sekte Tianyang tahu tentang ini, itu pasti akan menyebar ke sekte Tianshui. "Anda..." Dia menatap Fan Qingqing untuk waktu yang lama, "Kamu dibesarkan oleh sekte Tianyang kami. Jika Anda benar-benar ingin pergi, maka lumpuhkan tingkat kultivasi Anda sendiri." "Apa?" Para tetua lain yang hadir sedikit terkejut. Meskipun Ruin marah, jika Fan Qingqing harus melumpuhkan tingkat kultivasinya sendiri, tuannya secara alami tidak akan setuju. Dia tertegun sejenak, "Penatua Zion, ini bukan lelucon." Taois Awan Ungu juga dengan dingin berkata, "Sekte Tianyang kami adalah sekte terkuat di sekitarnya, dan dia adalah seorang jenius yang kami pelihara. Jika orang lain mencari tahu, bukankah itu akan menyebabkan semua orang panik? Tapi kita tidak bisa melumpuhkan tingkat kultivasinya." Ruin panik. Taois Awan Ungu berkata dengan muram, "Jika kita tidak melumpuhkan tingkat kultivasi, maka biarkan dia dikurung. Biarkan dia memikirkannya, dan kita bisa membicarakannya nanti." Para tetua lainnya setuju dengan sudut pandang ini, tetapi ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan kehancuran, dan dia memandang Fan Qingqing, "Kamu, masuk ke kurungan. Kapan kamu sudah memikirkannya, katakan padaku." "Tuan, saya tidak bisa. Aku harus pergi." Fan Qingqing telah berjanji pada Lin Tian, dan segera menjadi cemas, tetapi untuk mencegah tingkat kultivasinya lumpuh, Rui harus mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke dalam tubuh Fan Qingqing. Fan Qingqing segera kehilangan semua kekuatannya, mengejutkannya, "Tuan, kamu. Saya telah menyegel gerbang Ki Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak akan dapat menggunakan energi spiritual apapun. Jika kamu ingin membukanya, maka jangan pernah berpikir untuk meninggalkan sekte." Ruin berteriak. "Tetapi, Guru, ayo pergi." Pemusnahan segera membawa Fan Qingqing pergi, tetapi Tao Awan Ungu sedikit tidak senang, dia memandang para tetua lainnya, "Sekte Tianyang kami adalah sekte terkuat di dekatnya, mengapa dia seperti ini?" Dia baru saja keluar untuk mencari beberapa bibit dan beberapa tanaman obat, dan dia kembali seperti ini. Elder pertama juga tidak mengerti. "Penatua Leng, sebagai penatua penegak hukum di pelataran dalam, bagaimana menurutmu?" Taois Awan Ungu merasa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Seorang elder yang tampak hitam lega mengulurkan tangan kanannya dan membelai janggut merahnya yang unik saat dia berkata, "Saya akan mengirim seorang murid untuk menyelidiki siapa yang dia temui atau apa yang terjadi padanya." Taois Awan Ungu menganggukkan kepalanya, "Baiklah, tetapi Anda harus merahasiakannya dari para murid di bawah, sehingga mereka tidak menyemburkan omong kosong." "Dimengerti." Pria berwajah hitam itu berdiri dan pergi, sementara Tao Awan Ungu mendengus, "Saya ingin melihat siapa yang punya nyali untuk melawan sekte Tianyang saya." Lin Tian yang berada di sekte Tianshui tidak tahu bahwa Fan Qingqing ditempatkan di bawah tahanan rumah, dan bahwa dia masih ditunggu. Hanya 3 hari kemudian dia akhirnya keluar dengan wajah penuh senyum. Ketika Nangong Yan melihat Lin Tian, dia dengan bersemangat maju dan memeluknya, "Kakak, kamu akhirnya keluar." "Apa itu? Kamu merindukanku?" "Ya, saya ingin Anda mengajak saya bermain." Nangong Yan tertawa. "Bermain? Ya, tinggal di sini setiap hari untuk melatih atau mendengarkan omelan kakak perempuan. Membosankan sekali." Nangong Yan sedikit tertekan. Lin Tian tertawa tak berdaya, "Hanya dengan menjadi lebih kuat kamu tidak akan diganggu oleh orang lain di masa depan." "Tapi..." Nangong Yan jelas ingin keluar dan bermain, tetapi Tian Bing membantu mereka, bagaimanapun juga, dia masih anak-anak, terutama ketika kami seusianya. Lin Tian merasa itu masuk akal, jadi dia tertawa dan berkata, "Baiklah. Ayo kita bermain di tempat lain." "Apa itu? Kamu mau kemana?" Saya ingin mendapatkan beberapa bunga indah dan menanamnya di sekitar saya. Saya juga ingin membawa sachet yang harum." Nangong Yan sangat gembira. Namun, Tian Bing memandang Lin Tian dengan canggung, "Ini akan memakan waktu setidaknya setengah hari untuk sampai ke Medicine City, saya khawatir itu terlalu jauh." "Ayo pergi, kemanapun dia mau." Lin Tian tersenyum manis. "Ya, itu adalah salah satu bahan obat paling melimpah di kota-kota tingkat kelima terdekat, jadi itu juga disebut kota pengobatan." Tian Bing mengangguk. Lin Tian memandang Nangong Yan dengan puas dan tertawa, "Ayo, kakak akan membawamu bermain sekarang." "Iya." Segera setelah itu, mereka bertiga turun gunung. Di kaki gunung, Nangong Yan naik ke belakang binatang roh dan kemudian melanjutkan menuju kota pengobatan.
Kota pengobatan adalah kota ramuan obat terbesar di bawah yurisdiksi kota Fengyun, dan apotek terdekat dan pedagang obat terkenal di benua itu semua akan membeli atau menjual bahan obat mereka di sini. Awalnya, Lin Tian tidak tahu mengapa dia menjadi kota pengobatan, tetapi ketika dia hendak mencapai kota pengobatan, dia melihat ke langit, lalu melihat tanaman di sekitarnya. Ada apa? Tian Bing memperhatikan setiap gerakan Lin Tian dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian berjongkok, dan melihat lumpur di tanah saat dia tertawa, menarik. Tanah roh? Ya, sejenis bumi yang membawa kekuatan spiritual. Lin Tian mulai tertawa, sementara Tian Bing menggelengkan kepalanya, jelas dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Namun, Lin Tian menjelaskan, bumi roh sama dengan api roh, mereka berdua memiliki roh mereka sendiri, dan dapat berenang. Ah, bumi masih memiliki roh? Lin Tian mengangguk dan berkata, roh bumi akan berenang dan menemukan tempat yang disukainya untuk beristirahat. Dan alasan mengapa keempat tanaman ini begitu spiritual adalah karena bumi roh ini. Tian Bing berkata dengan heran, jadi maksudmu meskipun ada begitu banyak ramuan spiritual di sini, kita tidak akan bisa meninggalkan tanah spiritual ini? Lin Tian dengan anggun bertanya, sejak kapan kota pengobatan ini mulai menarik begitu banyak orang untuk memetik dan menjual tanaman obat? Ini, sepertinya lebih dari 1000 tahun. Tian Bing mencoba yang terbaik untuk mengingat, tetapi Lin Tian membuang seringai di tangannya dan berkata, lihat bagaimana saya bisa menangkapnya. Lin Tian tidak ingin tahu tentang 1000 tahun yang dimilikinya, melainkan, mengapa harus menempati sekitar kota. Lagi pula, jika objek roh tidak pergi, itu pasti akan memiliki sesuatu yang diinginkannya setelah menghabiskan waktu lama di satu tempat. Itulah mengapa Lin Tian ingin mencari tahu, dan dia bahkan tersenyum, ayo pergi, ayo cari penginapan untuk menginap dulu, kurasa kita harus tinggal selama beberapa hari. Baiklah. Tian Bing mengakui kehadirannya. Meskipun Nangong yang tidak tahu apa yang terjadi, dia mendengar bahwa mereka harus bermain di kota selama beberapa hari. Dia segera berkata dengan gembira, Dahei, kita perlu bermain di sini selama beberapa hari. Melihat Nangong yang begitu naif, senyum di wajah Lin Tian segera menghilang, dan mereka bertiga terus berjalan ke depan. Kota pengobatan jauh lebih makmur daripada kota Tianyang, dan ada pedagang, pengedar narkoba, dan bahkan pembudidaya yang datang untuk membeli bahan-bahan. Bahkan para penjaga di pintu semuanya mengenakan baju besi fana berkualitas tinggi. Dibandingkan dengan penjaga kota Tianyang yang ringan di atas, mereka jauh lebih baik. Ini juga merupakan kota level 5 terkaya di bawah kota Fengyun, jadi posisi wali kota di sini sangat populer. Tian Bing itu memiliki wajah penuh pemujaan. Adapun Lin Tian, untuk menyebabkan masalah yang tidak perlu, dia menyuruh makhluk roh pergi keluar kota untuk bermain di hutan terlebih dahulu, sementara secara bersamaan membantunya mencari jejak tetrahydrazine. Dengan ini, hanya Lin Tian dan dua lainnya yang memasuki kota. Namun, ketika mereka memasuki kota, para penjaga pertama-tama menyuruh mereka bertiga untuk memeriksa apakah ada penjahat yang dicari. Begitu berada di dalam kota, Nangong Yan seperti burung kecil yang terbang. Dia melihat sekeliling, menyentuh dan tertawa penuh semangat. Melihatnya seperti ini, Lin Tian dan Tian Bing juga mengungkapkan senyuman, tetapi setelah beberapa saat, sekelompok orang berjalan. Orang-orang ini mengenakan pakaian sekte Tianyang, dan pakaian mereka bahkan berjubah hitam. Pada saat ini, orang-orang ini sedang mengobrol dengan seorang pemuda tampan dengan kipas di tangannya dan rombongan besar di belakangnya. Namun, ada seorang wanita di sekte Tianyang yang bermain-main dengannya saat dia dengan apik berkata, Tuan Muda Yao, saya hanya mencari Anda untuk mendapatkan beberapa informasi, jangan terlalu gelisah. Orang yang dipanggil Tuan Muda Yao, tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Selain itu, kipas putih bahkan bisa berkilauan dengan cahaya merah redup. Itu jelas merupakan harta yang luar biasa. Nona Lin, saya akan membantu Anda melihat apa yang ingin Anda tanyakan. Pemuda itu segera berkata dengan nada sopan. Saya ingin tahu apakah murid sekte dalam kita, kakak senior Fan Qingqing, datang ke sini sebelumnya. Dan dengan siapa lagi dia berhubungan? Gadis bernama Lin berkata dengan senyum menawan. Tidak masalah. Saya akan segera mengaturnya. Pemuda itu berjanji, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Tian Bing tertawa di tengah kerumunan, bukankah ini Nona Tian? Mendengar itu, Tian Bing menoleh, dan ketika dia melihat pemuda itu, ekspresinya berubah. Saya. Obat berjalan, keluarga Yao, sebelumnya melamar Anda, tetapi Anda menolaknya. Tapi tidak masalah, menurutku dia lebih cantik darimu, dan kamu bahkan memiliki status yang lebih tinggi darinya. Tapi murid sekte dalam dari sekte Tianyang, Lin Shan. Yang disebut obat berjalan menunjuk ke Lin Shan yang berdiri di samping. Itu benar, Lin Shan ini adalah putri Lin Xiong, dan saat Lin Shan melihat Lin Tian, senyumnya menghilang, dan malah menjadi dingin. Dasar idiot. Apa?
Kalian berdua saling kenal, Obat berjalan bertanya karena penasaran, sementara Tian Bing juga memandang Lin Tian dengan bingung, siapa ini? Putri Lin Xiong. Lin Tian sama sekali tidak menganggapnya serius, dan Tian Bing tiba-tiba menyadari, jadi orang yang dibawa pergi oleh Tao Awan Ungu. Tapi Lin Shan masih menganggap dirinya sebagai burung phoenix yang mulia, dan terbang ke dahan dan tersenyum menawan, idiot, apakah kamu melihat itu? Saya meninggalkan keluarga Lin dan pergi ke sekte Tianyang. Saya bahkan menjadi murid penegak hukum sekte dalam. Secara alami membenci Lin Tian, tetapi dia tidak tahu bahwa ayahnya sendiri telah dibunuh oleh Lin Tian, dan masih dengan benar menggoda Lin Tian, memberinya rasa keberadaan. Namun, Tian Bing tidak senang dengan penampilannya yang centil dan mulia. Jadi dia membantah, bukankah ayahmu juga mencapai foundation establishment? Lalu apa? Tapi itu masih kekalahan di tangannya. Ayahku? Hanya dia? Kamu ingin mengalahkan ayahku? Lelucon apa? Lin Shan tidak percaya dan terus tertawa dingin untuk menjadi pelindung bunga. Drag Walking segera berkata kepada Lin Shan, Nona Lin, apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi pelajaran kepada orang ini? Ini, bisakah kita bergerak? Lin Shan memutar matanya, tetapi berjalan dengan narkoba segera berkata dengan malu-malu, ini, memang tidak bisa dilakukan. Lin Shan mengeluh, jika saya bisa melakukannya, saya akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Tian Bing tidak menyangka Lin Shan benar-benar meremehkan Lin Tian sebanyak ini, dan malah mengejeknya, Nona Lin, jika kamu tidak percaya bahwa ayahmu telah diberi pelajaran olehnya, kamu dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki. Lin Shan berpikir bahwa Tian Bing hanya sengaja memprovokasi dia, jadi dia mencibir. Kota pengobatan ini adalah kota tingkat kelima terbesar di daerah ini, apakah sulit untuk mengumpulkan informasi? Iya. Mudah, Obat berjalan menimpali dari samping. Tian Bing menatap mereka dengan jijik, lalu kenapa kamu tidak pergi? Jangan menghalangi jalan ke sini. Lin Shan tahu posisi Obat berjalan di kota pengobatan, jadi dia menatapnya dan tertawa genit. Tuan Muda Pil, minta seseorang untuk menyelidiki sehingga kita bisa memblokir mulut Nona Tian ini. Aku akan segera mengaturnya, Obat berjalan dengan bangga menjawab, lalu langsung berteriak kepada bawahannya, untuk apa kamu blanko, cepat pergi. Lin Tian memegang tangan Nangong Yan, mengabaikan Lin Shan, dan terus berjalan di jalannya sendiri. Lin Shan sedang dalam suasana hati yang buruk, dan segera melihat jalan-jalan narkoba dan tertawa, Tuan Muda Yao, tolong bantu saya dan halangi jalan. Menghalangi jalan? Yang ini dapat ditemukan. Obat berjalan segera ditunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang itu segera mengerti dan berdiri di depan Lin Tian dan yang lainnya. Beberapa dari mereka bahkan berlari ke belakang Lin Tian dan yang lainnya, tidak memberi mereka kesempatan untuk maju atau mundur. Namun, Lin Tian tersenyum pada Nangong Yan, jangan khawatir, mereka hanya bermain-main denganmu. Tian Bing tahu bahwa Lin Tian akan menyerang, tetapi dia dengan cepat mencoba menghentikannya, leluhur, pertempuran dilarang di kota pengobatan. Pertarungan? Apakah saya mengatakan saya ingin melawan mereka? Lin Tian bertanya pada Tian Bing, dan Tian Bing berkata dengan canggung, saya pikir Anda akan marah oleh mereka. Semut tidak cocok untuk bertarung denganku. Paling-paling, itu hanya diinjak olehku. Lin Tian tertawa aneh. Orang-orang di baris pertama dan orang-orang di baris kedua tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah terkena sesuatu. Ledakan. Semua orang kaget, dan orang-orang di jalan juga datang untuk menonton. Berjalan narkoba bahkan lebih menyenangkan, kalian ditakdirkan, kalian benar-benar berani bertarung di sini. Tian Bing juga cemas, tetapi Lin Tian masih tertawa, lakukan. Saya tidak tahu bagian mana dari Anda yang baru saja melihat kami bergerak. Tian Bing segera mengerti apa yang dimaksud Lin Tian. Dan melihat ke arah orang-orang lainnya, semuanya, apakah Anda melihat kami bergerak? Tidak ada yang melihatnya, tetapi antek-antek itu sepertinya terkena sesuatu dan mereka semua berteriak kesakitan. Gigiku. Ya ampun, selangkanganku. Ketika berjalan narkoba melihat bahwa orang-orang ini diserang oleh sekelompok makhluk tak dikenal, dia mundur kembali ke sisi murid sekte Tianyang dengan ketakutan, Nona Lin, ini, apa yang terjadi? Lin Shan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia melihat sekeliling, siapa yang melawan sekte Tianyang kita? Namun, tidak ada yang menjawabnya. Sebaliknya, Lin Tian memegang tangan Nangong Yan dan tertawa, ayo pergi. Iya. Nangong Yan memegang Lin Tian di satu tangan dan Tian Bing di tangan lainnya saat mereka berjalan melewati kerumunan yang jatuh. Lin Shan tidak berani menghentikan mereka, dan hanya bisa melihat sekeliling dengan waspada, siapa itu, keluar. Saat itu, suara, pukulan, bisa terdengar, itu mengenai wajah Lin Shan, menyebabkan wajahnya membengkak di satu sisi, dan di saat berikutnya, pukulan, lainnya, wajah Lin Shan ini membengkak di sisi lain. Semua orang menyaksikan dengan tercengang sampai sekelompok penjaga kota bergegas. Kemudian Obat yang berjalan berteriak dengan cemas, cepat temukan penjahatnya.
Para penjaga melihat sekeliling dengan cepat, sementara wajah Lin Shan bengkak seperti kepala babi saat dia menginjak kakinya dan meraung. Melihat penampilannya, berjalan narkoba sangat ketakutan sehingga matanya terbuka lebar. Tian Bing, yang telah berbalik untuk melihat, tidak bisa menahan tawa. Mari kita lihat bagaimana kabarmu sekarang. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih mengejek, mereka sangat marah sehingga Lin Shan dengan cepat menggunakan tangannya untuk memblokir mereka. Tuan Muda Yao, temukan tempat bagi saya untuk beristirahat. Baiklah. Ayo pergi ke rumahku, berjalan obat segera sangat gembira dan dengan cepat memimpin para murid untuk mencari dokter. Tian Bing melampiaskan amarahnya, leluhur, kamu masih punya cara. Mainkan perlahan. Lin Tian tiba-tiba tertawa aneh. Bermain? Kamu tidak tahu untuk apa mereka ada di sini? Lin Tian membalas dengan sebuah pertanyaan. Baru saja, Tian Bing samar-samar mendengar mereka menyelidiki apakah Fan Qingqing telah melakukan kontak dengan siapapun atau tidak. Setelah itu, dia segera berkata dengan kaget, mereka adalah murid penegak hukum dari sekte Tianyang. Lin Tian berkata dengan nada serius, Fan Qingqing berkata bahwa dia akan berada di sekte Tianshui dalam 3 hari, tetapi setelah 3 hari, tidak ada gerakan. Selanjutnya, orang-orang sekte Tianyang ini sedang menyelidikinya, jadi ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa itu Fan Qingqing ini terjebak. Ah, bukankah itu berarti dia dalam bahaya? Tian Bing terkejut, sementara Lin Tian menggelengkan kepalanya, dengan bakat bawaan dan tingkat kultivasinya, sekte Tianyang tidak akan begitu saja bergerak padanya. Tian Bing menghela nafas lega, itu bagus. Lin Tian tahu bahwa Lin Shan ini pasti akan datang mengetuk lagi, jadi dia terlalu malas untuk bertanya. Sebaliknya, dia membawa Nangong Yan berkeliling untuk membeli beberapa bahan obat, dan kemudian tinggal di sebuah penginapan. Namun, Tian Bing mengingatkan Lin Tian, leluhur, hati-hati dengan obat yang berjalan sekarang. Apa itu? Apakah itu sangat kuat? Lin Tian membalas sambil menjelaskan kepadanya, di kota pengobatan ini, ada 2 klan besar, dan keluarga Yao adalah salah satunya. Dengan demikian, hubungan dan pengaruh mereka sangat besar. Lin Tian tidak hanya tidak takut, dia berkata dengan jijik, jika dia berani memprovokasi saya akan membuat keluarga Yao-nya keluar dari Medicine City. Lin Tian sama sekali tidak menatap keluarga Yao. Sebaliknya, dia berdiri di jendela rumahnya dan mengamati jalan-jalan di luar. Pada saat yang sama, dia mencium aroma obat dan menjadi curiga, aroma obat ini sedikit menarik. Tian Bing mencium bau dan berkata, bukankah itu hanya wewangian obat biasa? Apakah ada yang istimewa tentang itu? Namun, Nangong Yan datang dan berkata, saya ingin turun dan terus berjalan-jalan. Lagi pula masih banyak waktu tersisa, jadi aku akan pergi melihatnya. Lin Tian memegang tangan kecil Nangong Yan, sementara Tian Bing mengikuti di belakang. Di keluarga Yao, sekelompok dokter harus menghabiskan waktu lama aku sebelum mereka berhasil membuat pembengkakan Lin Shan. Fiu, Lin Shan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia cantik lagi, tetapi berjalan dengan obat tersenyum dan berkata, dia jauh lebih cantik. Lin Shan kemudian meletakkan cermin, melihat obat berjalan dan bertanya, apakah Anda ingin menemukan orang yang melakukan ini kepada saya? Obat berjalan menggelengkan kepalanya, sementara Lin Shan berdiri dengan muram, tidak peduli siapa itu pasti terkait dengan bocah itu. Apa maksud Nona Lin? Lin Shan tahu bahwa dia tidak banyak membantu di kota pengobatan, jadi dia memutuskan untuk menggoda obat berjalan dan bertanya dengan nada sedih, Tuan Muda Yao, lihat, mereka menggertak saya seperti ini, haruskah Anda membalaskan dendam saya? Laporkan, kami pasti akan melaporkannya. Lalu bagaimana kamu akan melaporkannya? Lin Shan memandang dengan menyedihkan pada obat-obatan berjalan saat dia bertanya, temukan mereka untuk bermalam, saya akan menemukan beberapa ahli racun dan memancing mereka keluar, lalu mengikat mereka di depan Anda, sehingga kami tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh City Lord S. Menshan. Mendengar itu, Lin Shan berpikir bahwa itu perhatiannya baik, tetapi sekelompok antek berlari, Tuan Muda, ada berita. Berita apa? Berjalan narkoba tidak mengerti, dan antek itu berkata, Anda meminta saya untuk pergi dan menyelidiki ayah Nona Lin, saya sudah mengetahuinya. Berbicara. Beberapa hari yang lalu, di keluarga Lin Xiong langsung dibakar sampai dilumpuhkan oleh seseorang bernama Lin Tian, dan kemudian dikirim ke kota terdekat. Tapi tidak ada yang melihatnya sejak itu. Apa? Mata Lin Shan membelalak, seolah dia akan memakan seseorang. Berjalan obat tidak tahu tentang masalah ini mengenai dendam keluarga Lin, jadi dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Lin, siapa orang ini bernama Lin Tian? Itu benar-benar bisa memusnahkan ayahmu? Siapa lagi? Itu dari sebelumnya. Mata Lin Shan berkobar saat dia mengatupkan giginya. Ketika obat berjalan mendengar bahwa itu adalah kultivator tahap pemurnian Qi, dia segera menjadi bersemangat dan bahkan bersumpah, Nona Lin, jangan khawatir.
Aku akan menangkapnya malam ini. Di malam hari? Ini terlalu lambat. Lin Shan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hanya ada api di hatinya, dan obat berjalan segera mengubah kata-katanya. Selama dia berani keluar dari gerbang kota, aku akan menangkapnya. Bagaimana jika dia tidak meninggalkan kota? Lin Shan memelototinya dan marah. Lalu bagaimana kamu akan bermain? Lin Shan tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan jalan narkoba, karena pertempuran tidak diperbolehkan di permukaan, bahkan jika dia bersama murid-murid sekte Tianyang, dia tidak berani bergerak pada Lintian. Berjalan obat tahu bahwa jika dia bisa menjilat Lin Shan kali ini, akan lebih mudah baginya untuk berinteraksi dengannya di masa depan. Jadi, dia langsung tertawa dan berkata, ayo, mari kita berjalan-jalan di jalanan. Selama dia berani pergi ke toko atau toko manapun, saya bisa membuat orang di sana segera mengusirnya. Ketika Lin Shan mendengar ini, amarahnya sedikit mereda. Kemudian, dia tersenyum genit, Tuan Muda Yao, saya tidak berpikir Anda akan memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar itu, narkoba berjalan segera menjadi mati rasa. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana sekarang, bagaimana kamu akan mempermalukan bocah itu, dan bagaimana kita akan memaksanya meninggalkan kota. Baiklah. Lin Shan tidak bisa menahannya lagi, dia ingin melihat Lin Tian berlutut di depannya dan mengakui kesalahannya. Lin Tian membawa Nangong Yan ke sebuah kios, dan ada seseorang yang melakukan akrobat. Dia melihat bahwa itu adalah pria besar, dan sangat tinggi dan kokoh. Tidak hanya itu, orang ini memiliki rambut keriting, janggut penuh, dan sepasang tinju yang tak tertandingi. Dia bahkan dengan gila meninju Sang Xuan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya bertepuk tangan. Saat cowok besar itu bertarung, dia berkata kepada botol-botol obat di depannya, selama kamu menerapkan ini, tubuhmu akan sangat kuat dalam waktu 1 jam. Ada orang yang tidak percaya. Bagaimanapun, Medicine City memiliki terlalu banyak obat palsu, dan semuanya ditempatkan di warung. Itu bahkan lebih sulit dipercaya. Akibatnya, tidak ada yang membelinya. Beberapa orang bahkan memfitnahnya, bodoh-bodoh, saya membeli barang ini terakhir kali. Pada akhirnya, saya butuh 1 jam kekakuan untuk pulih. Itu hanya racun. Yang lain mulai bersorak juga, pria besar itu tidak bisa menerimanya, itu karena kalian tidak tahu cara menggunakannya. Dasar bodoh. Orang-orang itu memarahi satu persatu, tetapi segera bubar. Pria besar itu memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Ketika Lin Tian dan 2 lainnya berjalan, pria besar itu sedang duduk di kursi batu dengan lesu, menatap mereka bertiga, kalian bertiga, apakah kamu mau? Tapi Nangong Yan hanya tersenyum padanya, penampilanmu barusan sangat mengasyikkan. Meskipun pria besar itu depresi, dia tidak ingin menyakiti anaknya. Sebaliknya, dia memaksakan senyum dan berkata, bagus kamu menyukainya. Namun, Lin Tian berjongkok, mengambil sebotol obat, membukanya dan mengendus, sementara Tian Bing berbicara dengan kaget, leluhur, ada banyak produk palsu di kios ini, dan beberapa di antaranya bahkan beracun. Namun, Lin Tian tersenyum, itulah rasanya. Bau ini? Apa maksudmu? Tian Bing tidak mengerti, tetapi Nangong Yan memandang pria besar itu dan tertawa bodoh, jelas menganggapnya menarik. Ketika pria ukuran besar itu mendengar Tian Bing mengatakan bahwa obatnya adalah racun, dia langsung tidak senang, wanita ini, Anda dapat menolak untuk membelinya, tetapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah racun saya. Pria berukuran besar itu kehilangan kata-kata, tetapi Lin Tian berkata, jika saya tidak dapat menggunakan teknik apapun, saya dapat menggunakan teknik tubuh, dan ini harus menjadi item penguatan tubuh yang telah diencerkan. Tian Bing tidak tahu omong kosong apa yang dibicarakan Lin Tian, tetapi pria ukuran besar itu tidak berpikir bahwa ada orang yang bisa melihat melalui dirinya, dan matanya langsung berbinar. Saudaraku, kamu benar, menggunakan teknik tubuh tidak bisa lebih baik. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Lin Tian memandang pria ukuran besar sambil tersenyum, dan pria ukuran besar melihat bahwa ada bisnis yang datang kepadanya dan dengan cepat memberikan layanan, bicaralah. Cairan ini, bagaimana kamu mendapatkannya? Dan itu sangat murah. Hanya 100 batu roh per botol? Lin Tian memiliki beberapa kecurigaan saat dia melihat pria ukuran besar dengan tatapan aneh. Namun, pria besar itu tergagap, yang ini. Apa itu? Takut kami akan mencuri milikmu. Atau? Lin Tian tertawa getir. Pria besar itu melanjutkan, itu diberikan kepada saya oleh seorang senior tua. Dia menyuruh saya untuk menjualnya, dan setelah dijual, itu 50% hingga 50%, hanya sedikit. Setelah mengatakan itu, cowok besar itu melihat sekeliling, jelas tidak ada pasar. Lin Tian memandang mereka dan tertawa, saya bisa membeli semuanya, tetapi Anda harus memberitahu saya siapa senior tua itu dan di mana dia. Itu tidak akan berhasil. Pria besar itu segera menggelengkan kepalanya dengan gila, dan berkata dengan nada yang sangat berprinsip. Lin Tian menatap pria ukuran besar itu dengan bingung, mengapa?
Pria ukuran besar itu berjanji dengan tulus, "Saya, Luda, meskipun saya tidak memiliki budaya apapun, saya juga tidak memiliki tingkat kultivasi apapun, tetapi saya tahu bahwa Anda harus jujur dan menjanjikan banyak hal kepada saya, jadi Anda tidak bisa mengatakannya." Lin Tian tertawa, tetapi Tian Bing hanya memelototinya, "Hei, apa Luda, bukankah itu hanya setumpuk cairan pecah?" Seolah-olah itu sangat misterius. "Anda benar-benar berbicara kepada leluhur saya seperti itu." "Leluhurmu? Nona, apakah dia setua itu?" Luda terkejut, dia menggaruk kepalanya, merasa ada sesuatu yang salah. "Leluhur, haruskah kamu tua?" "Cuek." Tian Bing memutar matanya. Luda meminta maaf, maaf. Namun, Lin Tian tersenyum dan memandang Luda, "Saya akan membeli semuanya, tetapi ini tidak cukup, dapatkah Anda membantu saya mendapatkan lebih banyak lagi?" Luda sangat gembira saat mendengarnya, "Kamu benar-benar menginginkannya." "Benar." Luda segera menghitung, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, "Ada total 100 botol, total 10.000 batu roh. Berikan padanya." Lin Tian berkata kepada Tian Bing, dan Tian Bing hanya bisa memberikannya tanpa daya. Luda kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dan meletakkannya di tas Lin Tian, menunjukkan segala macam rasa terima kasih. "Aku akan kembali dan bertanya pada senior segera. Tinggalkan alamat untukku dan aku akan mengirimkannya setelah kamu mendapatkannya." Lin Tian setuju, meninggalkan nama penginapan, sementara Luda pergi dengan gembira. Tian Bing melihat sebuah kotak di tanah dan berkata dengan muram, "Leluhur, kotak ini. Apakah kamu tidak punya tas kosmik? Mengapa Anda sebodoh orang bodoh itu?" Lin Tian tidak punya pilihan selain membalas, baru kemudian Tian Bing ingat, dan segera menyimpannya. Lin Tian menatap punggung Luda sebentar sebelum tertawa, orang yang menarik. "Leluhur, untuk apa kamu melihatnya? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang dia?" Ini sangat istimewa. Ketika kesempatan sudah matang, saya akan menerimanya sebagai salah satu murid saya." Lin Tian tertawa santai, menyebabkan Tian Bing bingung, bukankah dia hanya orang bodoh yang besar? Apa yang istimewa dari itu? Lin Tian tidak menjelaskan apa-apa dan terus berjalan-jalan. Setelah tengah hari, mereka bertiga akhirnya kembali ke kedai. Tetapi saat dia memasuki penginapan, dia dihentikan oleh manajer. "Dahi penjaga toko dipenuhi keringat, kalian bertiga bisa pergi ke penginapan lain." Tian Bing bingung, "Apa maksudmu?" "Aku menyuruhnya." Pada saat ini, sekelompok orang duduk di sudut, dan orang yang berbicara adalah berjalan narkoba. Di samping berjalan narkoba adalah Lin Shan, yang memelototi Lin Tian. "Ini kalian lagi." Tian Bing tiba-tiba mendapat firasat buruk, dan jalan-jalan narkoba melambaikan kipasnya dan datang sambil tertawa, "Kota pengobatan, toko manapun harus memberiku wajah, jadi kalian bertiga ingin tinggal di sini. Itu tidak mungkin. Anda..." Tian Bing tidak pernah berpikir bahwa berjalan dengan narkoba akan begitu sombong. Tidak hanya berjalan dengan narkoba tidak marah, dia bahkan menunjuk ke arah Lin Shan dan tertawa, "Kecuali jika Anda meminta maaf padanya, dan bahkan lebih baik, berlutut." "Atas dasar apa?" Obat berjalan mencibir, "Berdasarkan fakta bahwa anak ini melukai ayahku, dan bahkan menjadikanku sebagai gongsi muda. Di kota pengobatan ini, aku berkata aku tidak akan membiarkanmu hidup, jadi aku tidak akan membiarkanmu hidup. Anda..." Tian Bing sangat marah sampai telinganya memerah, tetapi Lin Tian terus tertawa. Berjalan narkoba tidak berharap Lin Tian mengatakan itu setelah tertawa. "Apa? Anda pikir saya tidak bisa? Atau tidak bisakah keluarga Yao saya melakukannya? Kamu benar-benar ingin membelanya?" Mata Lin Tian menyapu Lin Shan yang bangga, dan obat berjalan melambaikan kipasnya, dengan bangga berkata, "Itu benar, siapapun yang memprovokasi dia akan melawan obat bius saya, dan saya akan mempersulitnya untuk bergerak di kota pengobatan. Sampai Anda keluar dari Medicine City." Namun, Lin Tian tersenyum pada mereka berdua, "Ayo pergi dan bermain." "Kamu masih ingin bermain?" Tian Bing tidak mengerti. Bagaimanapun, dia seharusnya memberikan tamparan pada obat ini saat ini, tetapi Lin Tian merasa tamparan itu tidak cukup, terutama ketika dia berjalan keluar dari kedai, dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan tersenyum pada obat yang berjalan. "Kembalilah dengan baik, biarkan keluarga Yao Mu bersiap untuk acara di masa depan." Tian Bing menjadi bersemangat setelah mendengar itu, dia tidak peduli tentang siapa obat berjalan itu, dan terus berbicara dengan bangga, "Apakah kamu mendengar itu? Biarkan keluarga Yao Anda bersiap untuk acara mendatang." Obat berjalan tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada antek-anteknya, "Apakah kamu mendengar itu? Bocah ini membuat keluarga Yao saya bersiap untuk masa depan." "Itu benar, mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Anak ini benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi." Namun, Lin Shan tidak senang, karena dia tidak melihat Lin Tian bersujud dan mengakui kesalahannya, jadi dia memarahi obat tertawa berjalan,
Apa yang kamu tertawakan? Saya tidak terlalu memikirkannya. Baru kemudian narkoba berjalan berhenti tersenyum dan berkata, ayo pergi dan lihat kemana mereka pergi. Kami akan membuat mereka keluar dari toko. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lin Shan tidak puas, tetapi berjalan dengan narkoba mulai menjadi cemas. Nona Lin itu, ide apa yang Anda miliki? Mari kita lihat kemana dia pergi dulu. Lin Shan merasa bahwa mengusir mereka tidak akan berhasil, jadi dia memutuskan untuk mencari cara lain, tetapi berjalan dengan narkoba harus mengikuti di belakang. Kepada Tian Bing yang berada di jalan, dia akan berbalik dari waktu ke waktu dan berkata, leluhur, mereka datang. Industri apa yang melibatkan keluarga Yao ini? Lin Tian melihat sekeliling sambil tersenyum dan bertanya, tetapi Tian Bing tidak mengerti, leluhur, apa maksudmu? Katakan saja. Tian Bing ragu-ragu dan berkata, keluarga Yao ini terutama digunakan untuk membuat obat, dan juga pedagang ramuan obat terbesar di sini, yang dikenal sebagai Raja 100 Obat. Apalagi, bengkel judi ini dikabarkan dimiliki oleh beberapa bengkel judi lainnya. Dan, sepertinya hanya ada 2. Kurasa aku tidak tahu apa-apa lagi. Tian Bing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, Lin Tian tersenyum tipis, ayo pergi ke toko obat, lalu kasino. Leluhur, apa yang kamu lakukan? Aku sudah mengatakannya, jika keluarga Yao berani memprovokasi aku akan membuat mereka menghilang. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia tidak mengatakannya lagi. Namun, Tian Bing tidak tahu mengapa Lin Tian pergi ke toko obat lain, jadi dia bertanya-tanya apakah dia bisa pergi dan melawan mereka semua sendirian. Karena Lin Tian ingin pergi, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi Lin Tian memilih untuk membeli toko obat terbesar di keluarga Yao. Di sini, ada 5 toko berturut-turut, dan ada lusinan penyedia layanan. Pelanggan yang keluar masuk bahkan lebih banyak, dan tidak ada tanda-tanda mereka berhenti. Ini adalah ruangan terbesar dari 100 raja pengobatan. Tian Bing memandang orang-orang yang datang dan pergi saat dia berbicara. Ayo masuk. Lin Tian tersenyum aneh, dan Tian Bing berkata dengan heran, bukankah ini seperti anak domba yang memasuki sarang harimau? Berjalan narkoba yang bergegas bertanya dengan bingung, mengapa anak ini pergi ke toko saya? Di dalam toko, Lin Tian melihat hal yang sama seperti yang lain. Pada akhirnya, dia memilih Spirit Grass berusia 500 tahun dengan harga 1 juta batu roh. Saat itu, orang-orang di dalam toko melihat narkoba berjalan dan langsung menyapanya dengan hormat, Gongsi muda. Berjalan narkoba menunjuk ke apa yang disebut lokasi Lin Tian, pergi, ledakan ketiga orang ini. Orang-orang itu tidak tahu alasannya tetapi mereka masih melakukan apa yang dia katakan. Oleh karena itu, 5 atau 6 orang berjalan ke sisi Lin Tian dan 2 lainnya. Berjalan narkoba masih tertawa aneh, apa menurutmu aku tidak akan berani mengusirmu hanya karena kamu datang ke tokoku? Lin Shan menatap Lin Tian seperti dia bodoh, berat, jangan berpikir untuk membeli apapun hari ini. Pada akhirnya, beberapa petugas yang akan mengambil tindakan dikirim terbang dengan sesuatu dan mereka jatuh ke tanah. Kali ini, Lin Tian dengan sengaja menunjukkan kepada mereka bahwa dia melakukannya, dengan telapak tangannya masih bermain-main. Kamu berani bergerak di tokoku? Obat berjalan mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke api. Lin Tian, di sisi lain, menatap obat di sekitarnya dan tertawa, bukankah kamu, Raja 100 Obat, mengaku palsu 1, 10? Tetapi jika Anda menjual obat palsu, tidak bisakah saya melakukannya? Awalnya, para penonton mengira Lin Tian ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi setelah mendengar obat palsu, mereka semua menjadi waspada. Lagi pula, semua obat di sini sangat mahal, jika mereka salah membeli, itu akan sangat merepotkan. Akibatnya, itu menjadi hidup dan banyak orang mulai bertanya, Menir, apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang penjaga toko datang dari belakang panggung, dan dia botak. Ketika dia melihat narkoba berjalan, dia pertama kali menyapa dengan hormat, Gongsi muda. Baldi Elder, anak ini ada di sini untuk menimbulkan masalah, seret dia ke City Lord S. Menshan. Berjalan narkoba tidak dapat menemukan alasan untuk menyerang Lin Tian, jadi dia mulai tertawa aneh seolah-olah dia memanfaatkan kesempatan itu. Lin Shan mencibir, orang bodoh ini, dia benar-benar berani bergerak di wilayah orang lain. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Tian Bing juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, mengirimnya ke Menshan Tuan Kota, ditambah dengan pengaruh yang dimiliki keluarga Yao, begitu masuk, tidak mungkin untuk mengeluarkannya. Tetapi Lin Tian menunjuk rumput roh berusia 500 tahun dan tertawa, kamu ingin menangkapku? Maka saya juga ingin mengatakan kebenaran memakai obat palsu yang Anda semua jual. Apa maksudmu? Orang tua botak itu bertanya, sementara obat berjalan berpikir bahwa Lin Tian mengulur-ulur waktu sebelum dia mencibir, abaikan saja. Namun, Lin Tian menunjuk ke rumput roh, lihat, rumput roh sudah layu, tidak memiliki spiritualitas apapun, jadi bagaimana ini bisa disebut 500 tahun?
Banyak dari penonton adalah apoteker, jadi mereka secara alami tahu banyak hal. Mereka pergi untuk melihat lebih dekat. Benar saja, energi spiritual dari ramuan spiritual sangat lemah, hampir tidak berbeda dengan rumput liar. Ini, apa yang terjadi? Mungkinkah Raja 100 Pengobatan benar-benar menjual obat palsu? Tidak hanya itu, Lin Tian menunjuk ke beberapa bahan obat yang berharga saat dia berkata, ini juga palsu, palsu, semuanya palsu. Semua orang pergi dan menemukan bahwa mereka semua benar-benar tidak bersemangat. Pada saat yang sama, seseorang mengeluarkan ramuan yang baru saja mereka beli dan berteriak, ya ampun, ramuan saya juga tidak memiliki spiritualitas. Ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba, banyak orang mengeluarkan bahan obat untuk melihatnya dan menemukan bahwa kesadaran spiritual mereka menjadi sangat lemah. Orang bisa membayangkan hasil dari ini. Seluruh toko gempar karena mereka semua mulai menagih hutang. Orang tua botak itu langsung memucat, tidak, itu tidak mungkin. Kalau begitu lihat sendiri. Beberapa orang yang membeli obat palsu mulai berteriak marah, sementara lelaki tua botak itu mulai memeriksanya satu persatu, dan benar saja, semuanya menjadi lebih lemah. Ini. Keringat mengucur dari dahi lelaki tua botak itu. Namun, Lin Tian melihat jalan-jalan narkoba dan tertawa, tuan muda mereka ada di sini, siapapun yang ingin memberi kompensasi kepadanya harus menemukannya. Dengan itu, banyak orang mengepung narkoba berjalan dan sisanya, menyebabkan narkoba berjalan memarahi dengan marah, apa hubungannya denganku? Tersesat. Kata-kata ini tidak hanya tidak membiarkan orang-orang itu pergi, itu bahkan membuat mereka marah. Bagaimanapun, ini semua adalah konsumen, dan beberapa bahkan dari luar toko. Dalam sekejap, seluruh toko meledak menjadi kekacauan. Lin Tian, di sisi lain, mundur setelah mencapai kesuksesan. Melihat orang-orang yang bergegas dari segala penjuru, dia tersenyum, 100 Raja Pengobatan, selanjutnya kamu harus berubah menjadi Raja Obat Palsu. Namun, Tian Bing memiliki ekspresi pemujaan di wajahnya, leluhur, bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Lin Tian memiliki liontin giok, jadi selama dia mau, dia bisa menyerap semua energi roh di sekitarnya. Namun, dia tidak melakukan itu, karena itu akan dengan mudah menarik perhatian beberapa tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tetapi karena keluarga Yao ini telah membuat marah Lin Tian tidak lagi harus berhati-hati. Paling buruk, dia hanya bisa menyedot 100 Raja Obat di mana-mana. Jadi Lin Tian memandang Tian Bing dan tersenyum, aku akan memberitahumu lain kali, tapi aku harus pergi ke toko lain dulu. Toko lain? Anda. Tian Bing memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Benar saja, kemanapun Lin Tian pergi, sekelompok obat palsu muncul di tubuh 100 Raja Pengobatan. Dalam waktu singkat, keluarga Yao ditekan oleh banyak orang, dan bahkan harus mengunjungi mereka, membuatnya sangat sibuk. Sehubungan dengan berjalan narkoba yang juga dipanggil kembali oleh keluarga Yao, dia sama sekali tidak peduli dengan Lin Tian. Setelah berjalan lama, kaki Nangong Yan mulai terasa sakit, tetapi Lin Tian tersenyum dan bertanya pada Tian Bing, bukankah mereka mengatakan bahwa ada 2 keluarga besar di Medicine City? Lin Tian memandang Nangong Yan dan tersenyum, ayo pergi, kita akan menjadi tamu di keluarga Bai. Tamu? Ini, saya khawatir agak sulit. Sulit? Ya, dikatakan bahwa pedagang obat dari generasi keluarga Bai ini, dan dia jarang menghubungi orang luar, dan bahkan tidak mengizinkan orang luar untuk melangkah setengah langkah ke dalam keluarga Bai. Tian Bing tidak ingin menyerang Lin Tian. Namun, Lin Tian tersenyum, jika mereka melihatku, mereka akan sangat ingin melihatku. Mengapa? Setelah beberapa saat, mereka bertiga tiba di pintu masuk keluarga Bai. Memang dijaga ketat, bahkan jalanan dijaga oleh sekelompok penjaga. Tian Bing menunjuk ke orang-orang itu, lihat itu. Keluarga Bai ini dijaga ketat, dan ada formasi di sekitar. Lin Tian sudah lama menyadarinya dan tertawa, ayo pergi. Kembali? Tian Bing memiliki firasat yang tidak menyenangkan, tetapi Lin Tian tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, seorang penjaga menghalangi jalannya dengan dingin, Bai Residence, orang luar dilarang masuk. Silakan ambil jalan memutar. Saya mencari patriark Anda. Lin Tian berkata dengan tenang. Mencari patriark kita. Para penjaga saling memandang dengan cemas. Mereka bahkan berpikir bahwa itu adalah semacam tokoh penting, karena mereka yang datang untuk mencari patriark mereka jelas bukan orang sederhana. Tetapi untuk mencegah siapapun menipu mereka, para penjaga segera memanggil kepala pelindung mereka. Kepala pelindung adalah murid keluarga Bai. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dan kinya tidak lemah. Selain itu, baju besi pihak lain juga berwarna emas, dan bersinar dengan cahaya keemasan redup. Kapten Baiyu. Semua orang berdiri, dan Baiyu melirik Lin Tian, lalu memandang Tian Bing dan Nangong Yan, dengan wajah penuh kecurigaan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Apoteker? Bagaimanapun, alkemis sangat langka.
Bahkan di Medicine City, ada kurang dari 5 yang bisa dianggap alkemis. Tetapi Bayu tidak ingin ditipu, dan juga tidak ingin menyinggung Lin Tian, jadi dia tersenyum dan berkata, apakah Tuan punya bukti tentang aliansi alkimia? Bukti? Lin Tian tidak tahu kapan penyuling pil dari dunia fana perlu membuktikan diri. Melihat ekspresi terkejut Lin Tian, Bayu berpikir bahwa dia hanyalah seekor ikan di air, jadi dia mengerutkan kening. Sepertinya kamu pembohong. Melihat itu, Tian Bing dengan cepat berbicara untuk Lin Tian, dia benar-benar pemurni pil, dia bahkan dapat memperbaiki pil pembangunan fondasi bermutu tinggi. Pil bangunan fondasi superior. Semua penjaga melebarkan mata mereka, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang menakutkan. Bayu skeptis, Nona, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Sungguh. Dan saya bahkan menyempurnakan selusin dari mereka. Tian Bing membenarkan, sementara Bayu diam-diam terkejut, mungkinkah dia benar-benar ahli pemurnian pil tersembunyi. Lagi pula, ada banyak alkemis di benua itu yang tidak ingin pergi ke aliansi alkimia untuk mendapatkan bukti. Oleh karena itu, Bayu ragu-ragu dan berkata, kalian bertiga, tolong ikuti aku. Semua orang saling memandang, dan Bayu memimpin mereka bertiga ke pintu utama, lalu ke koridor. Ada penjaga yang berpatroli di mana-mana di keluarga Bai, tapi sangat sepi, tanpa suara. Sangat tenang. Lin Tian terkejut, tetapi Tian Bing sudah terkejut, dan melihat sekeliling. Bayu, di sisi lain, terus menatap mereka bertiga saat dia berjalan, memberi perhatian khusus pada Lin Tian, sampai mereka tiba di sebuah pavilion. 3 tuan, kalian bertiga tinggal di sini di pavilion? Saya akan pergi dan mengundang patriark kita untuk tinggal. Setelah Bayu selesai, dia berbalik dan pergi. Namun ketenangan yang ada di mana-mana membuat Tian Bing merinding. Leluhur, bagaimana keluarga Bai ini bisa begitu pendiam? Saya menduga bahwa keluarga Bai terlatih dengan baik dan tidak boleh membuat terlalu banyak suara. Itu terlalu aneh. Apakah keluarga Bai ini punya sejarah? Lin Tian tiba-tiba bertanya, tetapi Tian Bing mencoba memikirkan sesuatu dan berkata, dikatakan bahwa keluarga Bai awalnya bukan kota pengobatan, dan datang kemudian, dan telah berada di sini selama 500 tahun, tetapi mereka jarang berinteraksi dengan orang luar, dan bahkan jika orang-orang mensyah tuan kota datang, mereka hanya bisa menunggu di luar, seolah-olah mereka terisolasi dari dunia. Oh, sangat menarik. Lin Tian sedikit terkejut. Tian Bing menjawab dengan, tetapi Lin Tian keluar dari pavilion, melihat situasi ke segala arah, dan mengerutkan kening. Pegunungan hijau dan perairan hijau? Tian Bing tidak begitu mengerti, tetapi Lin Tian menjelaskan, lihat, di sekitar kolam semuanya adalah tanaman hijau, menyebabkan pantulan di dalam kolam menjadi hijau lembut. Ketika Lin Tian mengatakan ini, Tian Bing benar-benar memahaminya, tetapi dia tidak mengerti, leluhur, latar belakang seperti apa itu? Pemandangan gunung dan sungai adalah sesuatu yang sangat sedikit orang gunakan, tetapi ada satu tipe orang yang tahu cara menggunakannya, pencari gunung. Guru mencari gunung? Apa ini? Lin Tian tersenyum ketika dia melihat Tian Bing, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa sebelum manusia mempelajari teknik apapun, mereka semua akan mempelajari teknik tubuh. Ada satu tipe orang yang disebut guru mencari gunung, yang dapat melihat pegunungan dan menemukan tempat-tempat harta karun alih-alih merasakan ki spiritual. Sekuat itu? Tidak hanya itu, mereka juga dapat mengubah gunung menjadi tanah yang berharga, dan inilah masalahnya. Meskipun hanya halaman, tidakkah kamu merasa bahwa energi spiritual di sini sedikit lebih tebal? Tian Bing segera bereaksi seolah-olah dia diingatkan akan sesuatu, dan berkata, sepertinya itu benar. Namun, dibandingkan dengan arai konvergensi roh, itu masih kurang. Tetapi bagi orang biasa, ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka beberapa kali lipat, yang masih cukup bagus. Lin Tian tertawa. Lin Tian dan 2 lainnya melihat ke belakang mereka, tepat pada waktunya untuk melihat seorang pria paruh baya yang tampak polos berjalan mendekat. Pohon anggur hijau berputar-putar di pinggangnya, membuatnya terlihat aneh. Adapun Bayu yang berdiri di sampingnya dan menunjuk ke arah Lin Tian, patriark, ini adalah orang yang mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis dan ingin meminta beberapa bahan obat. Mendengar itu, pria paruh baya itu berjalan perlahan, dan memandang Lin Tian dengan kagum, dia adalah keluarga Bai, Bai Feng.